Pernah kebayang nggak gimana sebuah ruang kelas itu bisa menentukan nasib sebuah kekaisaran besar? Nah, inilah inti dari kisah epik pendidikan di Turki selama 600 tahun. Sebuah perjalanan yang luar biasa dari tradisi yang mengakar kuat sampai ke sebuah transformasi yang radikal. Oke, sekarang coba kita lihat lini masa ini. Garis waktu ini ngasih kita gambaran besar perjalanan yang akan kita telusuri. Dari fondasi yang kokoh di awal era Utsmaniyah, lalu masuk ke masa stagnasi, sampai akhirnya ada kebangkitan dan revolusi total di zaman modern. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah cerita ini jadi 5 babak penting, mulai dari masa keemasan sistem madrasah, lalu masuk ke era stagnasi, sampai puncaknya di revolusi sekuler Ataturk. Setiap tahap ini punya peran penting dalam membentuk Turki yang kita kenal sekarang. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan lihat gimana sih sistem pendidikan di awal-awal Kekaisaran Utsmaniyah itu dirancang. Ternyata ini bukan sekedar sekolah, tapi jadi tulang punggung intelektual dan administrasi kekaisaran yang sangat perkasa itu. Coba bayangin deh, sistem ini tuh kayak mesinnya kekaisaran. Madrasah itu bukan cuma sekolah biasa, tapi bisa dibilang universitasnya zaman itu. Disinilah lahir para cendekiawan atau ulama, hakim, dan pejabat-pejabat yang menjalankan birokrasi Utsmaniyah yang super luas. Tanpa mereka, kekaisaran ini nggak akan bisa berjalan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Sistem yang tadinya begitu hebat dan dinamis ini, kok bisa mulai mengalami kemunduran? Inilah awal dari periode stagnasi intelektual yang ternyata berlangsung selama ratusan tahun. Kunci dari kemunduran ini adalah konsep yang disebut taklid. Biar gampang, bayangin aja ini kayak mengubah mode dari inovasi ke mode salin tempel. Jadi, daripada bertanya dan mencari tafsiran baru, penekanannya malah bergeser ke mengikuti tradisi secara buta. Semangat berpikir kritis yang melahirkan zaman keemasan Islam pelan-pelan mulai padam. Akibatnya apa? Ya ruang kelas jadi tempat buat setor hafalan, bukan buat adu gagasan. Fokus para pemimpin kekaisaran pun beralih total ke medan perang dan ekspansi wilayah, sementara pengembangan intelektual jadi nomor 2. Dengan kondisi intelektual yang bisa dibilang mandek, kekuatan apa sih yang cukup dahsyat untuk memaksa sebuah peradaban yang begitu tradisional untuk akhirnya berbelok arah? Disinilah titik baliknya. Jawabannya ternyata nggak datang dari ruang-ruang diskusi para cendekiawan, tapi justru dari para prajurit di medan perang. Serangkaian kekalahan militer yang memalukan akhirnya membuka mata mereka akan adanya jurang pemisah yang berbahaya dengan Eropa. Ini kayak sebuah tamparan keras buat para pemimpin Utsmaniyah. Mereka terpaksa menerima kenyataan pahit. Militer mereka yang dulu begitu disegani, sekarang sudah ketinggalan zaman dari segi teknologi. Dan mau tidak mau, mereka sadar kalau sistem pendidikan yang lama adalah biang keladinya. Krisis inilah yang kemudian membawa kita ke babak selanjutnya, di mana seorang sultan yang berpikir maju memutuskan bahwa untuk menyelamatkan kekaisaran, dia harus merombak total sekolah-sekolah dari atas ke bawah. Dan panggung pun diambil alih oleh Sultan Mahmud II. Beliau ini seorang visioner yang sadar betul, kekaisaran sedang di ujung tanduk. Menurutnya, satu-satunya jalan keluar adalah dengan melakukan sesuatu yang sangat radikal saat itu. Membuka pintu untuk ilmu pengetahuan barat dan mencoba menggabungkannya dengan tradisi Islam yang sudah berabad-abad. Perubahannya benar-benar fundamental. Lihat saja perbandingannya. Kurikulum yang tadinya cuma fokus ke fikih dan tafsir, sekarang memasukkan pelajaran bahasa Perancis, geografi, dan bahkan ilmu politik. Tujuannya bukan lagi cuma mencetak ulama, tapi untuk menciptakan generasi baru birokrat, diplomat, dan insinyur yang bisa ngobrol dengan dunia modern. Reformasi Sultan Mahmud II gak cuma soal ganti buku pelajaran loh, dia membangun infrastruktur pendidikan yang benar-benar baru. Dia juga membuka keran langsung supaya ide-ide dari barat bisa mengalir deras ke dalam kekaisaran. Salah satunya dengan mengirim pelajar ke Eropa dan bahkan membuat surat kabar pertama. Tapi ternyata reformasi saja nggak cukup bagi sosok yang kelak akan melahirkan Turki modern. Yuk kita masuk ke babak terakhir, babak yang paling radikal, pembongkaran total sistem lama. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh, sang pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, punya pandangan yang sama sekali berbeda. Baginya, pendidikan itu bukan alat untuk memperbaiki kekaisaran, tapi alat untuk membangun sebuah bangsa Turki yang baru, yang modern, dan yang sekuler. Ini bukan lagi reformasi, ini revolusi total. Coba bayangkan dampaknya. Hanya dalam beberapa tahun, madrasah yang usianya sudah 600 tahun ditutup. Alfabet Arab diganti pakai huruf Latin. Atatürk gak cuma mengubah apa yang dipelajari, tapi dia mengubah cara orang membaca, menulis, dan pada akhirnya cara mereka memandang dunia. Tujuannya jelas, memutus hubungan dengan masa lalu dan menciptakan warga negara Turki yang baru.
Jadi, inti dari semua ini sebetulnya adalah soal identitas. Pertanyaannya bergeser dari apa peran saya dalam kekaisaran Islam menjadi apa artinya menjadi warga negara Turki di dunia modern. Dan pendidikan adalah alat utama untuk menjawab pertanyaan fundamental itu. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang menarik. Perjalanan dramatis dari sebuah kekaisaran yang dibangun di atas madrasah menjadi sebuah republik yang dibangun di atas sekolah sekuler ternyata adalah sebuah cerita yang belum selesai. Kisah ini terus hidup dan mempengaruhi perdebatan panas tentang identitas, agama, dan kemajuan di Turki modern hingga hari ini.